أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, masih pada ayat 185 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan menerima, merasakan apa yang disebut dengan kematian. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mau memberitahu mengenai apa yang terjadi, bahwa ujung dari semua kemaksiatan yang dikerjakan oleh mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala itu, ujung-ujungnya adalah kematian. Dimulai dari cinta kepada dunia dan diakhiri dengan kematian. Dimulai dari cinta kepada dunia, lalu maksiat karenanya, hasilnya kematian. Mau cinta pada dunia, tidak cinta pada dunia, mau cari dunia, mau cari akhirat, semuanya akan merasakan kematian. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti kalian akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Bukan sekarang. Sekarang kebaikan tidak bisa dibalas dengan surga. Kejahatan, kemaksiatan, kekafiran tidak bisa dibalas dengan neraka. Tapi nanti di akhirat semuanya akan dibalas. Begitu. Faman zuhziha 'anil nar. Tetapi siapa yang Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari neraka, wa udkhila jannata faqad faz. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, faqad faz. Itulah suatu kemenangan yang sebenarnya. Gitu ya. Allah Taala mengatakan kullu man 'alaiha fan. Dalam surah Ar-Rahman, semua yang ada akan binasa. Gitu ya. Wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan masih kekal wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Gitu ya. Tetapi tujuan utama, gitu ya, adalah faz. Kemenangan, keberhasilan dari, gitu ya, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesimpulannya, semua perbuatan itu harus ditujukan untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Semua perbuatan itu harus ditujukan untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Gitu ya. Itu namanya orang pinter. Orang pinter itu orang yang tahu apa yang buat dia selamat. Orang pinter namanya. Jadi orang pinter itu, orang berilmu itu, gitu ya, adalah orang, ya, yang bisa, gitu ya, yang bisa membuat dirinya mulia. Orang pinter, gitu ya, adalah orang yang bisa membuat dirinya mulia. Karena dia mulia, dia pinter.
Karena dia pintar, dia mulia. Jadi yang mana lebih dulu, gitu ya. Saya mulai lebih dulu baik saja. Orang baik, orang mulia adalah orang yang tahu apa yang membuat dirinya mulia. Apa itu? Ya ilmu. Karena ilmu itulah yang buat dirinya tahu apa yang buat dia selamat, yaitu Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang secara sengaja, secara sadar tidak mau memahami firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang isinya itu adalah keselamatan, itulah orang bodoh. Selesai. Tidak perlu berpanjang. Itulah orang bodoh. Artinya semakin orang itu pintar, semakin tahu apa yang buat dirinya selamat dari api neraka lah. Begitu loh. Gitu ya. Jadi kita kalau mengukur orang, mengukur diri kita saja. Sejauh mana kita itu mengetahui caranya menyelamatkan diri dari api neraka. Begitu caranya. Jangan misalnya nganggur. Ya saya ini nganggur, ada kerjaan. Loh, ya zikir, baca Al-Quran. Gitu ya. Karena tanya Sudes, kerjanya apa? Ngaji. Nah, uangnya banyak. Nah, gitu loh. Ngaji, karena ngaji dia hafal, karena hafal dia. Nah, gitu loh. Jadi jangan dia mikir apa, tidak tahu. Apa? Baca Al-Quran, berzikir. Loh. Itu namanya orang yang tahu apa yang buat dia selamat. Jangan dia begini saja, begitu ya. Setannya malas mau ganggu, begitu ya. Tidak perlu diganggu, orang sudah tidak mikir kalau mau diganggu. Gitu. Tapi kalau orang itu baca Al-Quran, hatinya bersih. Karena hatinya bersih, bahkan dia tahu isinya firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia berpikir. Karena dia berpikir, gitu ya. Karena dia berpikir, dia menjadi semakin yakin terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini kata Allah taala ghurur, perhiasan yang sementara, yang tiba-tiba hilang. Tidak bersifat kekal. Sesuatu yang terbatas. Sama dengan kita misalnya berada di suatu tempat yang sementara. Ini ya, kamu saya letakkan di tempat ini hanya beberapa hari saja. Apakah kita di situ merasakan kenyamanan? Tidak. Karena kita tidak merasa itu sesuatu yang kekal. Barang yang dipinjamkan sementara. Barang yang dipinjamkan sementara. Tapi kan kita tidak sadar. Kita kan tidak sadar. Kita tahunya barang itu sementara, waktu barang itu sudah tidak ada lah. Begitu ya, waktu barang itu sudah tidak ada, baru tahu kita kalau itu sementara. Ternyata, oh iya sementara ya. Nah, kita tinggal di rumah, sebuah rumah, ternyata kita pindah. Nah, berarti sementara di situ. Nah, sekolah misalnya, boleh tidak kita sekolah tidak selesai-selesai? Nah, ya tidak boleh. Ya, kita tidak mau pindah SMP, SD terus. Loh, ya tidak bisa, ada jenggotnya kok SD. Nah, gurunya takut. Nah, begitu ya. Kuliah, jenggotnya putih, tidak bisa lah. Tidak mau dari ada jenggotnya sampai ada jenggotnya sampai putih jenggotnya, tidak bisa lah. Begitu ya, sudah sembuh di rumah sakit tidak mau pulang loh, tidak bisa, bayar lah. Ini bukan hotel ini lah. Begitu ya, tidak bisa lah. Semua itu sementara lah. Ada orang yang tinggal di hotel terus menerus, habis uangnya. Tapi semua itu sementara. Tidak ada barang yang kekal. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya 186. La tublawunna fi amwalikum. Kalian itu pasti akan gitu ya. Pasti akan gitu ya. Ya, kalian itu pasti akan baik. Kalian itu pasti akan diuji gitu ya. Fi amwalikum wa anfusikum. Pasti kita itu akan merasakan segala cobaan yang selalu menimpa harta dan jiwa kita, diri kita. Pasti
Pasti harta yang kita, kenapa? Agar kita itu menjadi tercipta jarak antara kecintaan kita terhadap harta dan jiwa kita. Ada jarak. Mau kita cintai harta, ternyata dengan harta itu kita susah. Ya. Mau kita cintai harta, dalam pandangan kita, dalam bayangan kita, nanti harta inilah yang membuat saya itu istirahat. Ternyata istirahat ya dengan hartanya. Istirahat. Nah, betul ya. Dalam pandangannya orang yang kepingin harta, dalam bayangannya orang yang tidak punya harta, ya, belum punya harta. Nah, nanti saya kalau punya harta, pasti saya istirahat. Dalam pandangannya orang yang uangnya tidak banyak. Nah, bayangannya dia orang kaya itu enak ya, tidur tidak bangun-bangun loh. Tidak bisa tidur kok tidur tidak bangun-bangun. Nah, gitu ya. Dia punya saham. Nah, kalau sahamnya turun, tekan darahnya naik. Nah, gitu ya, karena tidak punya saham kan enak, bisa ikut pengajian. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang punya saham, lo turun sahamnya lo. Orang punya saham tuh lihat sahamnya naik turun beginilah. Gitu ya. Kalau tidak terbiasa ikut naik turun tekanan darahnya lah. Kok turun lo ya biasa lah. Misalnya begitulah. Begitu ya. Misalnya itu yang terjadi. Gitu, itu yang terjadi lah. Tidak bisa kita bayangkan orang itu karena orang punya cabang. Gitu ya, cabangnya di mana-mana, lalu dia tidak mengetahui gitu ya, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, dipercayakan pada orang, habis hartanya, habis. Gitu ya. Saya pokoknya sekarang sudah ibadah saja, tidak ngurusi cabang-cabang saya, gitu ya. Habis cabangnya tinggal dia saja, gitu ya, diambil orang lah. Jadi bagaimana? Oh ya harus diperiksa setiap hari dia tahu, gitu ya. Tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar, dia mengetahui secara presisi. Bukan dibulatkan, secara presisi dia tahu semuanya. Gitu ya, bukan katanya orang, katanya komputer tahu dia. Berapa barang yang masuk tercatat, berapa barang yang keluar tercatat semuanya. Jadi dia tahu, betul-betul tahu. Ini bukan toko ini. Nah, gitu ya, semuanya tahu dia. Begitu, itulah yang terjadi. Jadi jangan kita anggap lalu semuanya itu gampang begitu saja, tidak. Nah, itu ya. Lalu pada jiwa diri kita, ya orang bukan lalu serta-merta dia bertemu dengan gitu ya, dengan istri, dengan anak. Orang kepingin anak misalnya, gitu ya. Orang kepingin istri, apa lalu kemudian istrinya, ya tentu ada sesuatu yang harus diperlukan. Oh, anak misalnya, anak sakit bagaimana? Anak sakit, begitu ya. Kalau kita yang sakit tidur selesai bangun, anak yang sakit, ya kalau satu, gitu ya. Lah kalau dua, lah kalau empat sakit bareng bagaimana? Ya begitu ya, itu yang terjadi lah. Gitu ya. Lalu harus begini. Kelihatannya dia berbangga dengan anak. Wah, orang itu anaknya banyak ya, tapi ya tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu. Baik, masih ada lagi ternyata. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kalian itu pasti akan mendengarkan gangguan-gangguan. Dari siapa? Dari orang-orang yang terima kitab. Pertama, kedua, wa minal ladzina asyraku. Juga dari orang musyrik. Diganggu. Gitu ya. Tidak hanya gangguan pada harta kita, pada jiwa kita, tubuh kita, juga mendengar agama kita dihina-hina oleh orang kafir. Sudah sabar pada harta, sabar pada jiwa, masih ada lagi gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak beriman, yang menghina agama kita dan sebagainya yang sudah kita terima. Wa in tasbiru wa tattaqu. Gitu, baik. Kalau kalian itu sabar, sabar dan, gitu ya, dan bertakwa, dua hal. Sabar dan takwa. Kan orang itu sebenarnya karena sabar dia bertakwa. Karena bertakwa dia sabar. Jadi bagaimana? Jadi ini bersamaan. Seseorang itu karena dia bertakwa, dia sabar.
Karena sabar, jadilah dia orang bertakwa. Jadi takwa itu berangkatnya dari sabar. Gitu ya. Bersabar itu saya bisa menahan diri saya dari bertindak, gitu ya, bertindak yang immoral, gitu ya, yang tidak bermoral dan sebagainya. Jadilah saya dikatakan orang bertakwa. Setelah saya menjadi orang bertakwa, selalu kesabaran itu muncul. Jadi yang kelihatan itu sabar, padahal di dalam hatinya ada ketakwaan. Saya harus bersabar di dalam hal yang gampang, ya, gitu ya, buka masjid, ya azan, ya, gitu ya, ya memberi orang, memberi salam dan sebagainya lah. Orang tidak melihat kita itu, apakah kita itu bangun malam lah, itu sabar namanya. Apakah ada yang melihat? Tidak ada. Meskipun kita mau sholat malam di kampung, beber saja ada di kampung begini, tidak ada orang yang muji lah. Pada ada tempat di dalam kok di kampung. Nah di sini ISIS ya, jangan di kampung lah. Orang tidak akan muji. Itu urusan kita dengan Allah Taala. Begitu ya. Tapi itu karena kesabaran. Karena saya sabar, saya bertakwa. Nah, tidak enak. Tapi karena kesabaran itu kemudian menghasilkan ketakwaan. Nah, gitu ya. Kesabaran itu kemudian menghasilkan ketakwaan, rasa takut. Itu suatu proses, gitu ya. Suatu proses sama dengan misalnya begini. Kenapa ya kok orang itu menjadi orang yang resisten terhadap semua gangguan? Ya karena dia sudah terbiasa menghadapi itu, gitu ya. Karena dia sudah terbiasa menghadapi semacam itu. Nah, jadi dia resisten, gitu ya. Kenapa ya kok orang itu dipukul, gitu ya, kok tidak bengkak? Nah, karena dia terbiasa dipukul. Gitu ya. Petinju itu misalnya, gitu ya, petinju itu menerima sekian banyak pukulan. Nah, tapi tidak semua petinju bengkak, ya toh? Gitu ya. Kenapa? Karena wajahnya sudah pernah bengkak. Nah, gitu ya. Dia dipukul berkali-kali bengkak, setelah tidak bengkak lagi dia. Begitu ya, setelah tidak bengkak lagi lah, dipukul berkali, yang selanjutnya tidak bengkak lah. Kalau yang lainnya dipukul ya jadi antarkan ke rumah sakit. Lah. Tapi kalau dia dipukul berkali-kali tidak apa-apa, karena dia sudah resisten terhadap pukulan dia. Begitu ya, karena dia resisten, bukan dia, tubuhnya yang resisten. Gitu ya. Tubuhnya resisten yang terhadap pukulan. Karena tubuhnya resisten terhadap pukulan, jadi dia dipukul berkali-kali tidak apa-apa. Begitu ya. Begitu juga orang sabar. Karena dia sudah terbiasa menghadapi pukulan, resisten dia. Resisten, kebal terhadap segala macam hal yang dalam pandangan orang lain itu penderitaan. Dia tidak apa-apa. Karena tubuhnya dan jiwanya pula sudah menyiapkan dirinya untuk menerima itu semua. Gitu ya. Karena tubuhnya dan jiwanya sudah dia siapkan untuk menerima itu semua. Kalau orang tidak menyiapkan jiwanya untuk menerima itu semua, tidak kuat. Jiwanya tidak kuat, begitu ya, berpengaruh pada tubuhnya. Sama dengan petinju tadi, dia sudah tahu bahwa nanti dia akan dipukul dan tidak boleh tersinggung. Orang mau bela diri karate, ya dia sudah tahu dia mau dibanting. Jadi dia tidak boleh tersinggung. Begitu ya. Jadi waktu tubuhnya itu dibanting tidak apa-apa. Gitu ya. Itulah yang terjadi. Ini mesti kita pahami. Kalau kita tidak menyiapkan diri jiwa kita itu resisten terhadap hal yang kecil, datang hal yang besar. Hal yang besar datang tidak kuat tubuh kita. Nah, sama dengan orang misalnya ya, ada orang tidak pernah jatuh, tiba-tiba jatuh. Nah, jatuhnya biasa. Tapi ya ceritanya panjang. Nah, ya begini lah. Tapi kalau orang sudah terbiasa jatuh, pemain bola misalnya jatuh, tidak apa-apa ya, iya tidak apa-apa, terbiasa jatuh dia. Nah kalau kita mau nyoba jatuh ya, tukang pijitnya angkat tangan, tidak bisa pak. Ya, ini mesti begini segala panjang ceritanya, begitu ya. Jadi kita dalam hidup, gitu ya, bukan untuk mau menerima musibah, tidak. Kita berharap musibah itu tidak ada. Ya. Tetapi musibah itu bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Kenapa kok harus ada? Ini pertanyaannya. Kenapa kok harus musibah itu ada, penderitaan itu ada? Karena penderitaan itu
membuat seseorang menjadi kuat. Nah, sama dengan orang yang tadi yang bela diri, gitu ya. Masa bela diri itu ketemu salaman, duduk, oh ya tidak bela diri namanya lah, gitu ya. Itu pengajian namanya lah, gitu ya. Tapi kalau bela diri ketemu dibanting lah, gitu ya. Dibanting kuat dia, menjadi kuat dia. Nah, gitu ya. Sehingga dia apabila dia berhadapan dengan orang tidak ada masalah. Nah, begitu ya. Kalau dia ketemu dengan orang tidak masalah. Nah, begitu ya. Kalau dia ketemu dengan orang ya mulainya ngomong. Kalau dia mau banting saya banting dia lah. Begitu ya. Dia sudah siap soalnya lah. Tapi kalau orang itu tidak pernah begitu lah. Waktu dia mau ketemu orang dia takut. Tapi kalau dia sudah terbiasa dibanting, biasa banting tidak ada masalah. Nah, itulah yang terjadi. Nah. Jadi kita itu dalam hidup jangan melemahkan diri kita. Dengan mau pandai-pandai menghindari segala macam apa yang mau menimpa kita. Kita hindari. Semakin kita lemah, semakin kita terhina. Itu jawabannya. Jadilah kita menjadi orang yang lemah dan jadilah kita orang yang terhina. Nah, apa Anda kira orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan itu kemudian lalu dia tanpa usaha sama sekali? Ya, salah kita. Nah, orang itu kok begini ya? Kok begini ya? Waktu dia gagal kita tidak tahu ceritanya. Waktu dia gagal, tidak tahu kita ceritanya. Nah, waktu dia gagal, waktu dia bersabar, berlatih dan sebagainya, kita tidak tahu. Nah, waktu dia berhasil, baru diliput segala media. Nah, waktu dia menerima segala kegagalan, gitu ya tidak ada yang meliput. Nah, gitu ya. Tapi waktu dia berhasil, wah ini orang lah. Gitu ya. Tidak kita perhatikan itu semua. Nah, tidak mungkin ada orang, gitu ya, yang jiwanya lemah. Kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Tidak mungkin. Itu jawabannya. Jadi kalau kita itu kepingin mulia dan kita harus jadi orang mulia, kita harus menghadapi segala macam cobaan. Nah, ini mesti kita sadari. Jangan kita merasa, oh kalau saya itu pandai menghindari segala cobaan, itu suatu kepandaian. Salah. Kita akan berpindah dari satu cobaan kepada cobaan yang lain. Nah, tapi kalau kita itu sudah berhasil menghadapi suatu cobaan, nah, cobaan-cobaan selanjutnya ya biasa saja. Nah, begitu. Itu yang terjadi. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nah, sesuatu yang harus diseriusi. Nah, azmil umur itu sesuatu yang harus diseriusi. Nah, di sini Al-Qurtubi membawa contoh bahwa suatu kali ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ya sekelompok orang, ya, yang di situ ada Abdullah bin Ubay. Nabi saat itu naik keledai. Apa kata Abdullah bin Ubay? Nabi ngajak siapapun di situ untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Ubay? In kana ma taqulu haqqan fala tu'zina bihi fi majlisina. Meskipun yang kamu katakan itu benar, tapi jangan ganggu kita. Kita lagi tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Tuh, bayangkan. Nabi dianggap mengganggu majelis itu. Nah, irji ila rahlik. Nah, kamu kembali ke keledaimu. Faman ja'aka faqsus alaih. Siapa yang kesenang dengan kamu silakan kamu sampaikan. Tapi kalau pada kita jangan. Nah, gitu. Bayangkan. Ini yang Nabi hadapi ya. Ini di Bukhari Muslim. Lalu saat itu Abdullah bin Ubay memegang hidungnya begini. Khawatir kena debunya keledainya Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Na'am Rasulullah, faghshana fi majlisina fa inna nuhibbu dzalik. Nah, silakan ya Rasulullah, kamu lanjutkan. Kami suka. Saling menghina akhirnya. Orang musyrik dan orang muslim saling menghina. Oleh Rasulullah SAW lalu ditenangkan. Nah, gitu ya. Ditenangkan mereka. Kemudian Nabi ketemu Sa'ad bin Ubadah. Tokoh ini ya, Sa'ad bin Ubadah ini. Ya. Kenapa dia disebut tokoh? Mari kita baca. Sakit Abdullah bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah. Alam tasma' ma qala fulan. Ya, kan. Saya pada Sa'ad bin Ubadah tokoh Ansor ya, Khazraj.
Apa kata Sa'ad bin Ubadah? U'fu anhu wasfah, maafkan ya Rasulullah. Laqad fa walladhi anzala 'alaikal kitab, demi yang menurunkan kitab kepada engkau ya Rasulullah. Laqad ja'aka Allahu bil haqqi alladzi nazal, sudah datang kebenaran kepada engkau ya Rasulullah. Orang ini daerah orang Madinah ini gitu ya, mereka memang memuliakan Abdullah bin Ubay gitu ya. Saat itu semua dihilangkan gitu ya, dia dipindah kepada engkau ya Rasulullah, itu hilang. Jadi dia dengan kata lain, fadzalika fa'ala bima ra'id, makanya kan dia menghina engkau ya Rasulullah, karena dia dulu waktu engkau sebelum datang ya Rasulullah, dia mulia, waktu kamu datang kemuliaannya hilang, makanya sekarang kan menghina engkau lah. Begitu. Jadi Nabi diingatkan, ya Rasulullah, orang ini memang berbuat begini karena dia tersinggung. Nah, jadi kamu jangan ikut tersinggung. Nah, orang ini berbuat begini tidak pakai akalnya. Jadi kamu jangan ikut-ikutan tidak berakal. Bukan begitu loh penjelasannya. Kita dalam hidup, kita itu bukan hidup di kampus. Kita tuh di masyarakat. Kalau kita hidup di kampus, ketemu kalau di kampus saja. Kalau di Embong, di kampus saja kita tidak selalu ketemu orang berakal. Orangnya bisa emosi dan sebagainya. Di sekolah itu bukan sekolah rendah, sekolah tinggi. Apalagi di masyarakat, tidak semua orang itu bisa berpikir. Kita mesti tahu tidak semua orang bisa berpikir lah. Begitu ya. Karena kalau orang itu biasa berpikir, kita ajak berpikir, akalnya siap. Kalau tidak bisa, akalnya sakit. Waktu kita aja berpikir sakit kepalanya. Coba datangkan orang yang bisa berpikir, diajari matematika, ngantuk dia. Untung tidak marah dia. Tidak semua orang bisa diajak berpikir, karena tidak semua orang terbiasa berpikir. Tidak semua orang terbiasa berpikir. Jadi kita yang mesti pandai. Oh, orang ini bukan orang yang biasa diajak berpikir. Jadi kita mesti yang pintar. Kita yang mesti yang berpikir. Baik. Itulah yang terjadi. Ya. Baik. Selanjutkan ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Contoh ini ya, saat Allah Ta'ala mengambil mitsaq dari mereka-mereka yang menerima ilmu. Ya, baik. La tubayyinuna lin-nasi wa la taktubuna. Kamu jelaskan kepada manusia mengenai siapa? Nabi Muhammad SAW. La tubayyinuna hu. Hu itu siapa? Rasulullah SAW. Wa la taktumuna, jangan disembunyikan. Fanabadhu wara'a dhuhurihim, dilemparkan di belakang punggung mereka. Washtarau bihi, yaitu kebenaran, mereka jual untuk mendapatkan apa? Samanan qalila, harga yang murah dunia. Fa bi'sa ma yashtarun, sejelek-jelek apa yang mereka jual, apa yang mereka dapatkan. Jadi kewajiban menjelaskan kebenaran agama ini, bahwa Nabi itu benar, bukan tugas kita sebenarnya. Itu tugasnya Bani Israel. Orang Kristen menjelaskan, dalam kitab saya tertulis nama Muhammad. Nah, itu tugasnya mereka. Bukan kita buka kitab mereka ini ada. Dalam kitab kami ada, dalam kitabnya kalian ada. Nabi tidak mencari-cari begitu. Nabi cuma tanya, coba buka kitab kalian. Kan kalian sudah tahu lah, itu saja. Nabi tidak bisa baca bahasa Arab, apalagi bahasa Ibrani. Ada di kitab mereka. Coba tahu mereka. Dalam kitab mereka ada namanya Nabi. Begitu ya. Kalau kita mau buka, bukan menunjukkan, itu bukan tugas kita. Tugasnya mereka memberitahu bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu ada dalam kitab mereka. Itu tugas mereka. Tugas kita menunjukkan bahwa agama kita itu benar. Soal orang kafir tidak setuju dengan kebenaran Islam, ya silahkan saja, bukan tugas kita maksa mereka. Tapi menjelaskan Islam Nabi Muhammad itu di Taurat ada, itu tugasnya mereka. Taurat kan dalam bahasa Ibrani, bukan dalam misalnya Injil
dalam bahasa Ibrani. Biarkan mereka yang menjelaskan. Nah, mereka sudah Allah Ta'ala ambil perjanjian kok jelaskan gitu ya, bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu ada dalam kitab mereka. Ada. Cuma mereka tidak mau menjelaskan. Ya silakan, itu tugas mereka. Tugas mereka untuk menjelaskan. Kalau kita ngapain kita harus bawa kitab Taurat yang asli misalnya, kitab Injil yang asli misalnya, itu tugas mereka untuk menjelaskan. Yang ada yang lebih hebat dari Taurat Injil adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah Allah Ta'ala perintahkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah Ta'ala, ikuti saya. Selesai. Itu saja. Ittiba kepada Nabi itu bukti cinta kepada Allah Ta'ala. Itu bukti pengakuan adanya Allah Ta'ala. Gitu ya. Apa mungkin di sebuah negara ada gitu ya, peraturan yang diciptakan oleh rakyatnya sendiri? Tidak boleh. Apa mungkin di suatu negara ada suatu aturan yang diciptakan oleh rakyatnya sendiri? Tidak boleh. Gitu ya. Diciptakan oleh penguasa. Penguasa menciptakan aturan yang mesti diikuti oleh semua orang, antar manusia ini. Antar manusia loh ini. Nah, namanya hukum itu namanya dalam bahasa Inggris legal system, sebuah sistem yang disepakati oleh bersama. Nah, begitu ya. Itu disepakati oleh bersama lah. Kesepakatan, peraturan itu kesepakatan. Misalnya di sebuah daerah sepakat tidak nyembah Allah Ta'ala, itu kesepakatan. Itu suatu kesepakatan bahwa mereka tidak mau nyembah Allah, suatu kesepakatan. Terlepas dari itu salah atau benar itu nanti saja. Nah, suatu kesepakatan. Gitu ya. Begitu juga di suatu daerah mereka sepakat mengesahkan Allah Ta'ala, itu suatu kesepakatan bahwa yang siapa di daerah sini harus beragama Islam misalnya. Nah, begitu ya, itu suatu kesepakatan. Nah, orang di daerah sini harus pakainya begini, harus begini misalnya, itu kesepakatan. Nah, yang itu gitu ya, yang itu pun bisa berubah-ubah sejalan dengan waktu dan keadaan. Nah, peraturan itu bisa berubah. Kenapa ya? Kan itu kesepakatan bersama. Nah, tapi kalau Al-Quran bukan kesepakatan bersama, harus ditaati. Tidak boleh ada orang lalu tidak setuju dan sebagainya loh. Islam itu bukan miliknya orang Islam. Islam miliknya Allah Ta'ala. Lau kana fihima alihatun illallah. Kalau sekiranya ada dua Tuhan selain Allah Ta'ala, dan di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah Ta'ala, la fasadata, rusak alam semesta ini. Itu logika. Jadi mereka sengaja menjauhi logika, tahu, ngerti mereka. Sengaja menjauhi logika untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala agar mereka bisa ngikuti hawa nafsu. Itu saja, ucapkan kan enak. Begitu, ucapkan saja, kami tidak mau masuk Islam karena Islam itu banyak larangannya. Jadi kami ciptakan agama-agama lain karena agama itu nurut kepada kami. Begitu ya, sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu Tuhannya 2.000. Tuhannya Fir'aun itu 2.000. Pegawai semua itu. Gitu ya, Tuhannya Fir'aun itu pegawai. Kamu diangkat, Tuhan itu diangkat. Itu pegawai tuh. Kalau Allah Ta'ala tidak, Allah Ta'ala di atas. Gitu. Tapi mereka sengaja menyembunyikan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Sama dengan oleh karenanya ada kewajiban bagi kita semua untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Gitu ya. Jadi orang yang gitu ya. Di sini Ibnu Katsir sebuah riwayat mansuil dari Nabi SAW, mansuila an ilmin fakatamah. Siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, lalu dia yang menyembunyikan suatu ilmu, ditanya mengenai sesuatu ilmu agama, lalu dia sembunyikan, uljima yaumul qiyamah bilijam minan nar, akan diberi kendali dari api lah. Begitu ya. Lah, pertanyaannya sekarang, gitu ya, lalu bagaimana dengan orang yang tidak berilmu? Ayo. Ada orang berilmu loh. Ini orang berilmu itu jangan disalahkan loh ya. Gitu ya. Ada orang cari ilmu, jangan disalahkan. Yang lebih salah itu sebenarnya yang tidak mau cari ilmu.
Nah, tapi kalau ini kok dia yang disalahkan ini, seperti misalnya hadis lain mengatakan 3 orang yang pertama masuk neraka. Di antaranya orang yang bersedekah bukan karena Allah Ta'ala, lalu jihad bukan karena Allah Ta'ala, lalu mencari ilmu agama bukan karena Allah Ta'ala. Baik, pertanyaannya lalu bagaimana dengan orang yang tidak cari ilmu? Begitu kan, seharusnya yang tidak cari ilmu lebih salah tuh. Soal saya itu punya ilmu, tidak saya sampaikan enggak? Itu kan suka-suka saya nyampaikan. Seseorang yang oleh Allah Ta'ala diberi ilmu agama, itu artinya dia dimudahkan gitu ya, untuk menerima ilmu agama. Dimudahkan. Apakah kita itu bisa sama dengan muhaddits misalnya? Ya tidak bisa, sulit, berat. Kita kepingin seperti Imam Syafi'i, kepingin Imam Nawawi, ya tidak bisa, berat. Jadi kalau ada orang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi ilmu agama, itu artinya dia dikondisikan oleh Allah Ta'ala untuk kepingin belajar agama, untuk mudah menerima ilmu agama, dan oleh karenanya dia wajib untuk memberikannya kepada masyarakat loh. Sama dengan orang kaya bukan karena ilmunya, dia dimudahkan menerima uang bukan karena ilmunya, terima uang dia, jadi dia wajib sedekah loh. Begitu loh. Sama dengan orang jihad, dia diberi Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk berani lah. Karena dia diberi Allah Ta'ala keberanian yang lebih, ya dia harus berbuat lebih. Sama dengan orang yang punya ilmu tadi, ilmu apapun. Ya. Orang punya ilmu apapun, baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat, dia dimudahkan di situ, dia harus memberikan kepada masyarakat. Harta juga begitu, dia dimudahkan terima harta, harus dia berikan kepada masyarakat. Dia dimudahkan jadi penguasa, harus dia bisa mengarahkan rakyatnya loh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatina. Semuanya itu ra'in. Orang laki oleh Allah Ta'ala difasilitasi untuk apa? Untuk bisa menguasai orang perempuan. Itu ya, harus itu. Ya, itu fasilitas Allah Ta'ala. Begitu juga pemimpin, begitu juga orang pintar, begitu juga orang kaya. Semuanya itu oleh Allah Ta'ala dimudahkan. Untuk apa? Untuk memberi pada masyarakat. Begitu ya. Jadi itu kewajiban. Siapa yang tidak tahu harus belajar bertanya kepada yang tahu. Jangan tetap menjaga kondisi tidak tahu, tidak boleh. Begitu. Saya lanjutkan. Ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw. Jangan sampai orang-orang yang berbahagia dengan apa yang mereka dapatkan, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima la yaf'alun. Mereka mendapatkan pujian terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabanna bimafazatihim minal azab. Jangan mereka itu mengira bahwa mereka itu akan selamat dari azab. Di sini Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang Ahlul Kitab. Lihat, kita tidak menjelaskan kebenarannya Islam, tetapi kita kan tetap dihormati. Gitu ya. Orang-orang Yahudi dan Nasara, ulama mereka berbahagia. Lihat, kita berhasil tidak menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad, berhasil tidak menjelaskan Islam. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita tetap dihormati. Fala tahsabannahu bimafazatin minal adab. Jangan kamu mengira mereka akan selamat dari azab. Wallahum azabun alim. Akan ada azab yang pedih yang mereka terima. Hati-hati. Jangan kita mengira bahwa kalau kita itu di dunia sekarang ini tidak memberikan apapun. Lihat saya. Saya berhasil di dunia ini tidak bersedekah sama sekali. Lihat. Tidak apa-apa tuh. Tidak ada masalah tuh. Jangan kita mengira bahwa kalau kita di dunia itu tidak banyak kebaikan kita, lalu kita akan nanti di akhirat selamat. Hati-hati. Lihat, saya tidak banyak berzikir, tidak banyak baca Al-Quran, tidak ke masjid, ada masalah.
Jangan menganggap, tapi saya dipuji orang kok. Nah, tetap orang menghormati saya. Nah, tanpa saya harus begini-begini, tidak ada kebaikan yang saya kerjakan. Nah, hati-hati, jangan kita berbahagia terhadap ketidakmauan kita untuk berbuat baik. Hati-hati. Nah, loh, yang seperti saya banyak kok loh ya, jangan. Neraka itu rame. Nah, neraka itu rame. Nah, jangan kita lalu seperti iblis, gitu ya. Karena dia mau masuk neraka kalau banyak temannya loh, jangan. Neraka itu isinya kehinaan. Jangan. Hendaknya kita memuliakan diri kita dengan banyak-banyak, gitu ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu itu jawabannya ya. Karena itu adalah ukuran kemuliaan kita. Seberapa besar keinginan kita mencari kemuliaan dari Allah taala, itu adalah ukuran seberapa besar kemuliaan kita. Itulah yang saya sampaikan. Insyaallah bermanfaat, berguna. Insyaallah saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.